Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil jismiyah wal jihah wal zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du. Ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahi mannan. Al-qail fi kitabihil Qur'an, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, dalam khutbah ini khatib berpesan kepada para jamaah semuanya, dan tentunya khususnya kepada diri khatib sendiri, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia, terlebih kehidupan di akhirat, adalah takwa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salah satu wujud dari takwa adalah hanya menyembah dan hanya meminta kepada Allah dengan penuh husnudzon. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di saat usianya yang sudah tidak muda lagi, tidak henti-hentinya mohon kepada Allah agar dikaruniakan putra, sebagaimana disebut dalam surah As-Saffat, Rabbi habli minas shalihin. Ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang soleh. Berkat ketundukan total yang diikuti dengan ikhtiar dan tawakal yang gigih, akhirnya Allah pun mengabulkan harapan Nabi Ibrahim dengan menganugerahkan seorang anak yang soleh yang bernama Nabiullah Ismail alaihissalam. Namun ternyata ketundukan Nabi Ibrahim kepada Allah itu pun terus diuji. Kelahiran putra yang diberi nama Ismail ini diiringi dengan perintah dan cobaan Allah untuk menempatkan sang ibu, yakni Siti Hajar dan Ismail, di daerah lembah yang tandus dan gersang. Kisah ini diabadikan Quran sebagaimana dalam surah Ibrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Saat tinggal di lembah itu, suatu hari Ibu Siti Hajar kehabisan air minum sehingga tidak bisa menyusui Ismail. Ia pun mencari air ke sana kemari sambil berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Peristiwa ini pun yang kemudian diabadikan menjadi salah satu rukun haji, yakni sa'i atau berlari-lari kecil di antara kedua bukit itu. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, cobaan keluarga Nabi Ibrahim ternyata tidak berhenti sampai di situ saja. Nabi sang kekasih Allah ini mendapatkan perintah dari Allah melalui mimpi untuk menyembelih putra kesayangannya Ismail. Perintah ini juga yang menjadi sebuah ujian keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim kepada Allah. Karena sebelumnya Nabiullah Ibrahim pernah berikrar bahwa jika seandainya Allah menghendaki Ismail untuk dikorbankan, maka ia pun akan melakukannya.
dan ternyata perintah itu pun benar-benar datang kepadanya. Awalnya ketika Nabiullah Ibrahim bermimpi diperintahkan untuk menyembelih Ismail, Nabi Ibrahim merasa ragu dan ia pun melakukan perenungan dan berpikir apakah ini merupakan perintah yang sebenar-benarnya dari Allah. Peristiwa ini kemudian diabadikan dengan nama Tarwiyah, yakni hari perenungan pada tanggal 8 Dzulhijjah. Setelah perenungan ini, Nabiullah Ibrahim kembali bermimpi hal yang sama untuk menyembelih Ismail alaihissalam, dan ternyata baru didapatkan keyakinan bahwa itu adalah benar-benar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini yang meyakinkan, dan Nabiullah Ibrahim meyakini bahwa ini adalah perintah Allah, kemudian diabadikan dengan nama Arafah yang berarti mengetahui, dan diabadikan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setelah Nabiullah Ibrahim tahu dan yakin bahwa perintah itu datang dari Allah, maka ia pun menyampaikan dan berdiskusi dengan Ismail. Dialog bersejarah antara ayah dan anak ini pun diabadikan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Yang kurang lebih maknanya, kalau kita bisa gambarkan dalam bahasa yang ada di kita, ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup bekerja untuk bersamanya, maka Nabiullah Ibrahim berkata, anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah nak, apa yang ada di pikiranmu, apa pendapatmu. Maka Ismail pun menjawab, ayah, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah. Insya Allah ayah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Akhirnya hari itu pun datang ketika Ibrahim alaihissalam dengan keimanan dan ketakwaannya serta Ismail dengan keyakinannya akan melaksanakan prosesi penyembelihan. Pada waktu itu, syaitan juga terus untuk membisikkan kepada Ibrahim, Ismail, dan juga pada Siti Hajar untuk tidak perlu menjalankan perintah Allah ini. Namun keyakinan mereka tidak goyah sedikit pun untuk mengusir syaitan yang mengganggu. Nabiullah Ibrahim pun melemparinya dengan batu yang kemudian peristiwa ini diabadikan dalam ritual ibadah haji, yakni melempar jamarat. Ketika detik-detik Ibrahim akan menyembelih Ismail, tiba-tiba Allah berfirman dan memerintahkan Ibrahim untuk berhenti agar tidak jadi menyembelih Ismail. Firman ini pun termaktub dalam Al-Quran surah Asy-Syaffat ayat 107 sampai 110. Wa faddainahu bidhibhin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Kami menebusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Kami mengabadikan untuknya pujian pada orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, atas peristiwa ini malaikat Jibril yang membawakan hewan untuk disembelih sebagai pengganti Ismail pun berseru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir ini pun selanjutnya disambut oleh Nabiullah Ibrahim dengan lafal La ilaha illallah Allahu Akbar, yang kemudian disusul oleh Ismail Allahu Akbar walillahil hamd. Dari peristiwa epik dan bersejarah ini, umat Islam kemudian disyariatkan untuk menyembelih hewan korban pada hari raya Idul Adha
yakni pada tanggal 10 Dzulhijjah. Selain kepasrahan diri kepada Allah melalui ikhtiar yang patut kita contoh dari keluarga Nabiullah Ibrahim, kita juga bisa meneladani semangat pengorbanan untuk selalu dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kautsar ayat 1 sampai ayat 2. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah, pelajaran yang dapat dipetik adalah diantaranya yang pertama, bahwa sholat sebagai gambaran hubungan vertikal kepada Allah dan semangat berkorban sebagai gambaran hubungan horizontal kepada sesama. Maka keduanya haruslah lirabbik, keduanya harus karena Allah, bukan karena yang lain. Pelajaran yang kedua adalah bahwa semua yang melekat ada diri kita hanyalah titipan Allah, baik keluarga, baik harta, baik karir, maupun kehidupan, harus siap diambil oleh Allah kapanpun itu dan dimanapun itu. Jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah, semoga kita semuanya dapat meneladani ketakwaan, ketaatan, keikhlasan dan kesabaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, serta dapat meneladani sifat tabligh Rasul Muhammad SAW karena telah menyampaikan risalah khususnya tentang kisah dan ibrah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Semoga saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji dan umrah senantiasa diberikan, selalu disehatkan, selalu dimudahkan, selalu dilancarkan, dan istiqomah menjaga kemabrurannya. Semoga kita semuanya, orang tua kita, para guru kita, para pemimpin kita, senantiasa diberikan keteguhan iman dan kesehatan lahir batin, agar dapat menghadirkan keteladanan dalam kebaikan. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan langkah dan hati yang ringan untuk senantiasa berbuat, senantiasa berkarya, semangat berkorban dengan tulus dan ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wama taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaqun ya ulil albab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillah nadhkuruhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum ma iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in waj'alna minhum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.